Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 seluruhnya, pada kesempatan kali ini Pak Amar akan menyampaikan materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada materi esensi kali ini yang dibahas adalah ketentuan tentang 4 hal, yaitu tentang wilayah, warga negara, kemerdekaan beragama, dan pertahanan serta keamanan negara. Yang pertama tentang wilayah negara. Jadi wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 25A, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Nah, pembagian wilayah negara ini ada 3. Yang pertama wilayah darat, yang kedua wilayah laut tentu saja karena kepulauan, kemudian yang terakhir wilayah udara. Ada satu lagi wilayah yang disebut sebagai wilayah negara ekstrateritorial. Jadi wilayah negara ekstrateritorial itu yang disebut contohnya kedutaan negara Indonesia di negara lain, dan misalnya kapal negara Indonesia yang sedang berlayar dengan menggunakan bendera merah putih atau bendera negara. Nah, jadi ini gambaran secara umum wilayah negara. Ini terlihat pulau-pulau ya, kumpulan pulau atau Nusantara ya. Jadi pulau-pulau di Indonesia di sini dikelilingi oleh laut dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi tadi ketentuan tentang wilayah negara baik darat, laut maupun udara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 25A ya. Berikutnya tentang warga negara ya. Jadi ketentuan yang kedua yang akan kita bahas tentang warga negara. Jadi warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 ya. Tadi sebelumnya pasal 25A, ini pasal 26 ya. Jadi penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing. Jadi WNA dan WNI itu bisa disebut sebagai penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia. Nah, jadi penduduk ya dan warga negara bedanya di sini. Nah, kalau penduduk itu bisa WNI, bisa WNA yang tinggal di wilayah Indonesia, itu penduduknya. Sedangkan kalau yang disebut warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Jadi kalau ada orang asing ya, kalau warga negara Indonesia kan jelas ya, dia asli Indonesia, maka dia disebut penduduk juga disebut sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kalau orang asing itu, kalau dia hanya berkunjung di Indonesia ya, maka tinggal di Indonesia, misalnya mahasiswa luar negeri atau orang asing kerja di Indonesia, maka hanya disebut sebagai penduduk ya. Tetapi kalau yang orang asing itu sudah mendapat kewarganegaraan ya, sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman ya, maka dia disebut sebagai warga negara Indonesia. Istilahnya gampangnya itu dia sudah punya KTP ya, KTP sebagai warga negara Indonesia. Jadi prosesnya itu disebut sebagai proses naturalisasi ya, banyak syaratnya. Misalnya kalau naturalisasi biasa itu warga negara asing minimal harus tinggal di Indonesia secara 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, itu salah satu syaratnya ya. Jadi banyak nanti dalam materi lanjutan kita akan bahas ini. Nih ya, jadi warga negara asing tadi yang menjadi warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi bagaimana orang asing ingin menjadi warga negara Indonesia, semuanya diatur ini. Jadi undang-undang ini merupakan ketentuan lebih jelas, ketentuan lebih lanjut dari ketentuan tentang warga negara dalam Undang-Undang Dasar.
Berikutnya adalah kemerdekaan beragama. Jadi ketentuan yang ketiga itu kemerdekaan beragama. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak beragama. Ya, jadi ingat ya, kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak beragama, serta tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Artinya apa? Setiap warga negara Indonesia itu berhak ya memeluk agama sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Dan ini juga diartikan kemerdekaan beragama itu tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak beragama. Jadi orang-orang yang ateis itu tidak boleh ada di Indonesia, karena sesuai dengan ketentuan setiap warga negara itu beragama. Nah, tetapi kalau kita lihat juga di dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mengartikan bahwasanya setiap warga negara Indonesia harus bertuhan ya, harus bertuhan, baik itu lewat agama maupun lewat kepercayaan ya. Jadi begitu, di sini ada hak dan kewajiban yang melekat ya, bebas beragama tapi juga tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kehidupan yang rukun ya, hubungan antar umat beragama harus terus dijaga ya, demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Berikutnya ketentuan yang keempat tentang pertahanan dan keamanan ya. Jadi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi begini, dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi semua komponen bangsa itu menjadi alat ya, menjadi alat keamanan. Jadi yang utama TNI dan Polri, kemudian kita sebagai warga negara itu sebagai komponen pendukung ya. Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia ya. Dengan luasnya wilayah kita, juga terbatasnya jumlah dari personel TNI maupun Polri, kalau kita sendiri sebagai warga negara tidak ikut andil dalam pertahanan dan keamanan negara, maka negara kita tidak akan aman ya, karena penduduk kita yang sangat banyak dan lain sebagainya. Nah, jadi ini contoh ya, kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya. TNI juga warga negara, kita juga sebagai warga negara yang sama, hendaknya bersatu, kemudian kita saling bekerja sama untuk mempertahankan keamanan negara kita secara bersama. Jadi para pendiri bangsa kita sudah berjuang untuk membuat negara kita dan bangsa kita merdeka, dan tugas kita sekarang hanyalah untuk bagaimana menjaga amanah dari para pendiri bangsa kita, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik ya. Demikian untuk esensi materi dari bab ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nanti selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan atau pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.